subscribe, like, comment, and share ya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bab 1. Perasaan tidak enak. Seorang gadis berumur 19 tahun yang memiliki paras wajah yang sangat cantik. Bukan wajahnya saja yang cantik, namun hatinya pun juga sangat menyejukkan. Gadis itu bernama Denaya. Ia adalah gadis yang baik dan sopan. Memiliki tubuh yang ideal, seperti para model terkenal, dengan kulit yang putih dan rambutnya yang panjang. Denaya atau biasa dipanggil Naya adalah seorang gadis pekerja keras. Naya bekerja menjadi seorang pelayan kafe yang cukup terkenal, dan gajinya per bulan cukup untuk kebutuhannya selama 1 bulan, serta menyicil hutang. Hutang yang harus Naya cicil tidaklah sedikit. Ada sekitar 20 juta yang harus ia bayar. Tapi Naya tak tahu di mana-mana lagi ada hutang kakaknya itu. Ya, benar saja. Kakaknya Nayalah yang berhutang, bukan dirinya. Naya harus menanggung semua hutang kakaknya itu karena kakaknya saat ini sedang sakit-sakitan. Kakaknya Naya bernama Satria. Ia adalah pemuda yang sering mabuk-mabukan. Dia bahkan tak tanggung-tanggung berhutang kepada para rentenir untuk membeli minuman keras serta bermain judi. Namun, Satria berhenti mabuk-mabukan setelah ia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu mengakibatkan Satria tidak bisa berjalan lagi. Ia hanya bisa duduk di atas kursi roda. Satria sungguh menyesal atas perbuatannya dulu yang tidak mendengarkan perkataan dari adiknya. Satria sedang mengalami kelumpuhan 1 tahun yang lalu. Selama 1 tahun itu, hanya Nayalah yang bekerja keras untuk membiayai ekonomi keluarga. Karena kedua orang tua mereka sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Naya yang selalu bekerja keras merasa kelelahan, tapi ia tidak menyerah demi kakaknya itu. Naya ingin sekali membawa Satria untuk menjalani pengobatan yang rutin di rumah sakit. Namun tentu saja hal itu tidak akan bisa, dikarenakan masalah keuangan yang pas-pasan. Naya tidak pernah sekolah, karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayainya. Sementara Satria, ia sekolah, bahkan ia pernah kuliah. Tapi semenjak kedua orang tuanya meninggal, ia berhenti kuliah. Semenjak itu pula, Satria menjadi orang yang sangat liar dan sering rusuh di jalanan. Saat ini, Naya tengah berada di kafe tempatnya bekerja. Ia adalah salah satu pekerja yang sangat disiplin, karena pekerjaan Naya cukup cepat dan bersih. Naya selalu ditegur sapa oleh rekan kerjanya. Mereka semua tak pernah berbuat kurang ajar kepadanya. Hal itu tentu saja membuat Naya merasa sangat senang. Terlebih-lebih lagi, ia sudah bekerja di kafe itu 2 tahun lamanya. Naya tak pernah menjalin hubungan dengan siapapun, karena ia sama sekali tidak memiliki waktu untuk berpacaran. Padahal, banyak yang menyukai Naya, tapi Naya sama sekali tidak tertarik dengan mereka. Karena bagi Naya, mereka yang menyukainya hanya terobsesi dengan paras wajahnya yang cantik, bukan karena tulus. Kehidupan Naya tidaklah mudah. Ia pernah dihina oleh beberapa pria yang ia tolak mentah-mentah. Sampai-sampai ada dibilang sebagai wanita penghibur, karena mereka merasa marah pernyataan cintanya ditolak mentah-mentah oleh Naya. Hari kini semakin siang. Jam dinding yang ada di kafe itu menunjukkan pukul 9 siang. Kafe tersebut berada di tengah-tengah kota A. Maka dari itu, banyak yang berkunjung di kafe tersebut. Bukan itu saja, semua kopi-kopi yang disediakan kafe tersebut sangatlah nikmat. Karena hari semakin siang, pengunjung kafe itu semakin banyak. Terlebih-lebih lagi,
Hari ini adalah hari Minggu. Naya bekerja dari hari Senin sampai Minggu. Tidak ada yang namanya libur baginya, kecuali ia meminta cuti. Tapi di kafe tersebut sangat banyak memiliki karyawan, dan mereka akan bergantian selama seminggu tersebut. Hanya Nayalah yang tidak pernah libur, padahal ia bisa saja mengambil cuti sehari atau bahkan lebih. Tapi Naya tidak menginginkan itu, karena baginya semakin full bekerja, maka semakin banyak gaji untuknya. Naya segera bangkit dari duduknya setelah beristirahat sejenak, seraya merilekskan pikirannya yang nampak bingung, memikirkan masalah hutang kakaknya yang masih menumpuk. Perasaan Naya sangat tidak enak dari hari ini. Naya pun berjalan ke arah kalender yang tertempel di pojok dinding kafe tersebut. Naya menghitung satu persatu tanggal itu. Ia meneliti kalau dirinya akan membayar hutangnya 20 harian lagi. Namun ia begitu gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang akan terjadi lagi. Perasaan itu selalu muncul jika ada masalah yang nantinya. Tapi kebiasaan hal itu muncul saat para rentenir menagih hutang kepada kakaknya. Entah itu yang pertama kali menagih atau yang sudah berkali-kali. Naya berharap perasaan gelisahnya itu hanyalah halusinasinya saja. Naya akhirnya menepis kegelisahannya itu dan memilih untuk kembali bekerja. Gadis itu mengantarkan beberapa minuman ke beberapa meja yang tengah ditunggu oleh pengunjung kafe. Tak lupa dengan senyuman manisnya yang selalu ia tunjukkan kepada para pengunjung kafe tersebut. Senyuman itu tentu saja selalu dapat memikat beberapa para pengunjung, terutama kaum pemuda. Sementara di tempat lain, ada seorang pria tengah duduk di ruang kerjanya. Ia mengetuk-ngetuk mejanya dengan 5 jarinya, seraya menatap layar laptop yang tengah menampakkan gambar seorang wanita berparas cantik. Kita akan bertemu. Pria itu tersenyum jahat ke arah layar laptopnya. Rencana sudah tersusun begitu matang. Ia berniat ingin menjalankan rencana itu nanti malam. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Naya tiba, di mana waktunya semua pekerja pulang. Karena hari sudah mulai gelap, Naya bergegas berlari menuju rumahnya yang lumayan jauh dari tempat bekerja. Napas Naya tidak teratur. Ia berlari di pinggir jalan. Sampailah ada sunit mobil berhenti di sebelahnya. Naya yang terkejut refleks menghentikan langkahnya. Pemilik mobil itu membunyikan klakson, lalu membuka kaca mobilnya. "Maaf mengejutkan Nona," ucapnya. "Apa Nona tahu di mana rumah pria ini?" Sambungnya, seraya menunjukkan foto seorang pria yang bersama teman-temannya. Naya sedikit terkejut saat melihat pria yang ada di foto tersebut. Pria yang ada di foto itu adalah kakaknya Satria. "Ya, ada apa Anda mencari kakak saya?" tanya Naya datar. Namun sebenarnya perasaannya gugup. Ia berusaha untuk menenangkan pikirannya, karena pikirannya sudah tercampur aduk. "Saya hanya ingin menemuinya, karena sudah lama tidak bertemu." Setelah mendapatkan jawabannya, perasaan Naya sudah tidak gugup lagi. Naya berpikir kalau pria itu akan menagih hutang kepada kakaknya. Ia pun tersenyum. "Baiklah," balas Naya. "Apa saya boleh ikut?" sambung Naya, bertanya dengan ragu, karena ia sungguh lelah untuk berjalan pulang ke rumahnya. "Tentu saja, Nona. Silakan masuk," ucapnya senang. Saat Naya membuka pintu belakang, ia terkejut. Naya melihat sosok pria berjas hitam yang tengah bersender sambil memainkan ponselnya. Naya tidak mengenali pria itu, karena pria itu memakai kacamata. Karena tak ingin mencari masalah, Naya langsung duduk di sebelahnya. Mobil pun akhirnya kembali jalan menuju rumah Naya.
Keadaan di dalam mobil itu sangat canggung. Tidak ada yang bersuara sedikit pun. 5 menit kemudian, mobil itu tiba di depan rumah Naya. Naya segera keluar, diikuti pria yang menyetir. Sementara pria yang tadi duduk di sebelah Naya hanya diam tanpa ingin ikut keluar. "Silakan masuk," ucap Naya ramah, mempersilakan pria itu untuk masuk. "Panggil saja saya Abai, Nona," sahutnya, seraya berjalan masuk ke dalam. Naya hanya mengangguk. Ia menyuruh pria yang bernama Abai itu untuk duduk, sementara dirinya menemui kakaknya. "Kak, ada yang ingin bertemu dengan kakak," ucap Naya lembut sambil mengetuk pintu kamar kakaknya. Pintu kamar terbuka dan menampakkan Satria yang duduk di kursi roda. "Siapa, Dek?" tanya Satria. "Katanya teman sih, Kak," jawab Naya seadanya, karena dia juga tidak mengetahuinya. "Baiklah, kau buatkan minuman untuknya," perintah Satria. Naya pun hanya mengangguk patuh dan segera ke dapur. Sementara Satria, ia merasa kebingungan dan segera keluar untuk melihat siapa teman yang mencarinya. Saat Satria sudah berada di ruang tamu, ia sangat terkejut melihat dua pria yang duduk. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.